Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menghentikan sementara operasional 2 perusahaan batu bara di Jakarta Utara karena dinilai mencemari lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut, 2 perusahaan itu adalah PT Trada Trans Indonesia dan PT Bara Energi. Ia menambahkan, kedua perusahaan ini mendapat sanksi administratif karena belum memenuhi aturan pengelolaan lingkungan. Selain itu, ada juga aktivitas perusahaan yang menyebabkan polusi udara. Mereka juga tak punya tempat pembuangan sampah domestik maupun limbah bahan beracun dan berbahaya. Temuan lain di area kedua perusahaan ini, yakni ceceran oli di saluran drainase yang mengalir ke arah saluran kota. Meski demikian, Asep tak mengungkapkan secara rinci kapan operasional kedua perusahaan itu dihentikan dan rekomendasi yang harus dijalankan oleh para pelanggar. Ia hanya menyebut pihaknya bersama tim gabungan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas pelanggaran kedua perusahaan dan memastikan kedua perusahaan itu tidak beroperasi. Dari berita yang sudah kita tonton bersama tadi, dapat kita ketahui bahwa ada 2 perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan batu bara stockpile di kawasan Jakarta Utara, yaitu PT Trada Trans Indonesia dan juga PT Trans Bara Energi. Kedua perusahaan ini diberikan sanksi berupa penutupan kegiatan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kasus PT Trada Trans Indonesia dan juga PT Trans Bara Energi, kita harus tahu dulu nih, apa itu etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, dan juga pengaruh lingkungan terhadap etika bisnis. Menurut Muslih, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan mengenai tata cara idealis pengaturan dan pengelolaan bisnis yang berdasarkan pada norma-norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Jadi kita dapat ketahui bahwa etika bisnis itu semacam mengatur perilaku maupun kegiatan suatu perusahaan bisnis yang berdasarkan pada norma, aturan, dan juga moralitas. Etika bisnis memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, ada kejujuran dan integritas, kedua, tanggung jawab sosial, ketiga, keadilan dan kesetaraan prinsip, keempat, menghindari konflik kepentingan prinsip, dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu menjaga lingkungan alam. Etika bisnis sangat berkaitan erat dengan lingkungan, dikarenakan jika kita mau melakukan kegiatan usaha, kita harus mempunyai lingkungan. Nah, lingkungan tersebut pastinya memiliki beberapa aturan, norma, maupun etika yang harus kita patuhi, dikarenakan aturan, norma, maupun etika tersebut digunakan untuk membatasi kegiatan kita agar kegiatan bisnis kita tidak mengganggu dan juga merugikan orang lain. Lingkungan dapat memengaruhi etika bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu ada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kalau hubungan antara lingkungan internal dengan etika bisnis, yaitu semacam suatu bentuk pengendalian perilaku yang dilakukan di dalam lingkungan bisnis tersebut, atau maksudnya di dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Nah, lingkungan internal ini meliputi sumber daya manusia, manajemen tenaga kerja, perencanaan dan kebijakan, aspek finansial, aspek pemasaran, dan juga sumber daya produksi. Sedangkan hubungan antara lingkungan eksternal dengan etika bisnis yaitu semacam suatu bentuk pengendalian perilaku yang dilakukan di luar lingkungan bisnis tersebut. Lingkungan eksternal meliputi sumber daya manusia,
interaksi antar perusahaan, dan juga pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan juga masyarakat, dan juga ada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga teknologi. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita, bukan malah merusak keserasian lingkungan di sekitar kita. Kerusakan lingkungan pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu polusi atau pencemaran dan penyusutan sumber daya alam. Di dalam kasus PT Trada Trans Indonesia dan juga PT Transbara Energi terdapat suatu pelanggaran dikarenakan kedua perusahaan tersebut belum melengkapi prosedur pengelolaan lingkungan yang benar, sehingga akan berpotensi mencemarkan lingkungan sekitar. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa: yang pertama, belum dipasangnya jaring di seluruh lokasi penyimpanan batu bara tersebut, menyebabkan tercemarnya udara dikarenakan tidak ada alat untuk menyaring udara maupun debu-debu bekas penyimpanan batu bara, sehingga terjadinya kabut asap yang berbahaya di kawasan DKI Jakarta. Yang kedua, tidak adanya pengelolaan limbah dari stokpile batu bara karena tidak adanya TPS limbah B3, sehingga ditemukannya ada endapan batu bara dan juga ceceran oli dari saluran drainase yang menuju ke kota, mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan berupa terbentuknya air asam tambang. Air asam tambang ini mengandung mineral sulfida sehingga menyebabkan air tersebut memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yang menyebabkan warna air tersebut menjadi keruh dan air tersebut bersifat toksik atau berbahaya. Yang ketiga yaitu tidak memiliki TPS domestik, yaitu ditemukan bekas bakaran batu bara dan juga bekas putung rokok di sekitar stokpile batu bara tersebut, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Dapat kita simpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar kode etika bisnis, yaitu pada prinsip menjaga lingkungan hidup, dikarenakan kedua perusahaan tersebut telah merusak lingkungan alam dengan cara mencemari udara, tanah, maupun air. Lalu, cara untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dua perusahaan penyimpanan batu bara tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlunya dipasang sebuah jaring ataupun penutup batu bara di sekitar area penyimpanan batu bara. Yang kedua adalah menanam pohon di sekitar area penambangan batu bara dan juga pemberian kapur untuk air asam tambang. Yang ketiga, adanya pembentukan TPS limbah B3 dan juga pengolahan limbah B3 menjadi non-limbah B3. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai pencemaran lingkungan oleh dua perusahaan yaitu PT Trada Trans Indonesia dan juga PT Transbara Energi. Bila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.